Shalom semuanya. Ya, selamat pagi. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bolehkah saya minta kita berdiri sebentar dan berikan salam kepada kiri kanan kita. Katakan, saya senang melihat kamu di tempat ini. Wow. Ya, saya bersuka cita, bersyukur karena melihat engkau ada di tempat ini. Puji Tuhan. Ya, sebagai sebuah keluarga tentunya kita perlu saling menyapa satu dengan yang lain. Oke, saya ingin pastikan tayangan PPT saya juga ada di PPT di layar di seberang. Oke. Tadi saya lihat nama saya jadi berubah ya, Seno Wijoyo. Ya sudah, gak apa-apa juga. Ini ada suara profetik, kelihatannya harus tinggal banyak di Jawa ya, Kohin. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Kohin dan Ellen dan bahkan semua tim kepemimpinan yang ada di GKB Kahal. Saya percaya kita semua selalu sehat dan sejahtera dalam Tuhan. Dan saya juga menyampaikan salam hangat dari keluarga rohani dari Abba Love Ministry yang ada di Jakarta. Saya bersama dengan Friska ada di tempat ini. Kak Friska boleh lambaikan tangan. Wah ya. Dan tentunya kami juga tidak sendirian, kami juga didampingi oleh salah satu pemimpin gereja juga yang ada di Abba Love ya, bersama dengan saya, yaitu Pak Hendrik Pangalila. Pak Hendrik boleh lambaikan tangan Pak Hendrik. Wah, berikan sambutan yang hangat Bapak Ibu semua. Silakan berkunjung ke kafe beliau di Pinara yang ada di Salatiga ya. Jadi ini yang punya. Ya, dan bisa membawa teman-teman kalau mau kuliner ya di daerah Salatiga. Dan kemudian juga ada Pak Wawan dan juga Ibu Lingling, boleh lambaikan tangan Pak Wawan, Ibu Lingling. Wah, berikan juga sambutan saudara. Ya, Pak Wawan, Ibu Lingling juga pemimpin gereja di Abba Love bersama-sama dengan saya ya di dalam Abba Love yang ada di Mall Taman Palem. Ya, kalau Bapak Ibu dalam perjalanan naik pesawat tiba di Soekarno-Hatta, nah Abba Love yang paling dekat di sana. Ya, kalau Pak Hendrik ada di Abba Love Greenfield, ya dekat dengan Tanjung Duren atau Central Park. Dan hari ini saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama lengkap saya Seno Wijaya, istri saya Friska. Dan saya melayani Tuhan untuk tahun yang secara full time, tahun yang ke-28. Ya, jadi sudah 28 melayani Tuhan, sekaligus juga adalah usia pernikahan kami. Ya, 28 tahun juga. Dan saya ucapkan tentunya juga, saya lihat tadi ada contekan sedikit. Ya, Kahal sudah 33 tahun ya di dalam juga melayani Tuhan. Kalau Abba Love Kohin sudah 40 tahun lebih. Ya, jadi sebuah perjalanan gereja ya teruji kalau sudah melewati 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Dan kita percaya Tuhan akan menyiapkan GKB Kahal menjadi gereja yang dirindukan oleh Tuhan. Amin saudara. Ya, saya dapatkan kata di hati, gereja ini akan banyak sekali mentraining orang-orang dan mengutus orang kemana-mana. Ya, gereja ini akan jadi berkat untuk tubuh Kristus. Engkau dikenal oleh karena kebaikan hatimu dan oleh karena kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat gereja ini. Kami bersyukur ada senior seperti Kohin, Ellen juga yang sudah ya sekian puluh tahun melayani Tuhan. Dan kita mesti bersyukur. Katakan kepada sebelah kita, sebagai jemaat GKB Kahal, Tuhan punya rencana yang besar untuk gereja ini. Ada amin saudara? Ya, oke. Dan saya mengembalakan gereja bersama-sama dengan para penatua Abba Love. Ada kurang lebih 14.000 jemaat bersama dengan kami di 16 lokasi. Ya, 16 lokasi, 2 lokasi di Bali dan Lombok, 1 di Bali, 1 di Lombok. Kemudian saya juga memimpin di dalam selain di gereja, kami juga punya sekolah, ya boleh dikembalikan dulu. Ya, ada sekolah yang kami bangun bernama Tunas Bangsa. Ya, Tunas Bangsa ada di 8 lokasi. Ya, di Jabodetabek di Jakarta dengan jumlah siswa 5.100 siswa. Ya, jadi ini sudah dibangun 30 tahun, sudah meluluskan puluhan ribu siswa. Dan kami percaya bahwa sekolah adalah gereja hari ini dan masa depan. Menyiapkan mereka menjadi anak panah yang diluncurkan tepat pada sasarannya. 2 sekolah yang ada di Greenfield dan di Serpong itu berkurikulum bahasa Inggris Cambridge. Ya, jadi tentunya lewat sekolah kita percaya ada banyak generasi yang bisa disiapkan. Dan saya dipercayakan juga untuk menjadi salah satu anggota pembina di dalam Sekolah Tinggi Teologia Let's, ya, sekolah teologi yang dibangun oleh Abba Love, sudah 25 tahun juga. Jadi ini sudah kisah yang sudah lama semua. Dan kami
sudah berumah tangga, tadi sudah disebutkan 28 tahun, dan ini adalah keluarga komplit. Anak yang pertama samping saya Dr. Joshua, ya jadi sudah jadi dokter, sudah bekerja di salah satu rumah sakit swasta nasional di Indonesia. Kemudian yang kedua Jeremy bekerja di bank, ya. Kemudian Jane bekerja di perusahaan kesehatan, 2 putra 1 putri. Gampang hafalnya Joshua, Jeremy, Jane, 3J. Ya jadi kalau kemana-mana, ini gambarannya 3J saja. Oke, kira-kira itu, dan mereka juga menjadi anak-anak yang melayani Tuhan, ya, dan juga mereka mengasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur, dan saya juga berdoa buat anak Bapak Ibu, buat cucu kita semua, supaya kita menjadi keluarga yang sungguh-sungguh dan melayani Tuhan. Ya, oke. Nah hari ini saya bersyukur sekali tadi mendengar kisah singkat cerita dari Kohin tentang bagaimana Indonesia ada di dalam hati Tuhan. Dan kita menyadari kalau kita mau berbicara memenangkan bangsa kita, kita harus tahu bahwa kita berada di sebuah negara yang sangat dikasihi karena ada saudara kita yang perlu mendengarkan berita Injil di dalamnya. Dan saya berdoa kiranya ya jemaat Kahal sesuai dengan kasih karunia yang diberikan oleh gembala dan bahkan buat kita semua, kita akan menjadi gereja yang sungguh-sungguh disiapkan menghadapi akhir dari akhir zaman. Berapa banyak Bapak Ibu percaya kita sudah berada di akhir dari akhir zaman? Kita sudah di akhir dari akhir zaman. Topik akhir zaman sudah 40 tahun, 50 tahun yang lalu. 30 tahun, 20 tahun. Tapi hari ini kita berada di akhir dari akhir zaman. Persiapan apa yang kita mesti lakukan di waktu kita menghadapi, mendengar berita peperangan. Ya kan, kemudian apalagi mendengar bangsa bangkit melawan bangsa. Persoalan demi persoalan, nggak usah jauh-jauh ngomongin bangsa lain. Bangsa kita pun kita harus doakan saudara. Kenapa? Karena ada banyak tantangan demi tantangan. Baik tantangan keuangan, ya kan, krisis di dalam bekerja, dan berbagai hal yang sedang terjadi. Tapi hari ini kita mau belajar sebuah prinsip 5 pesan penting Yesus di akhir zaman. Nah, saya mau mengambil hanya dari 1 perikop dan membawa kita untuk belajar dari 1 perikop ini secara eksposisi. Ya, mari saya mau ajak kita melihat di dalam Matius 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, dan saya percaya kita semua sudah sering sekali baca Matius 24 karena ini adalah ayat berbicara apa yang dinubuatkan oleh Yesus di akhir zaman. Ya, saya mau ajak kita bergantian membacanya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan lebih dahulu. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, dari gereja, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Secara fisik tentunya. Silakan ayat yang kedua. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, perhatikan, melihat nubuatan akhir zaman, kita mesti tahu Yesus menyampaikan nubuatan ada yang sudah terjadi beberapa puluh tahun kemudian. Setuju? Contohnya apa? Bait Allah yang dinubuatkan oleh Yesus kemudian memang hancur pada tahun 70, saudara. Berarti mendengar dan membaca tentang topik akhir zaman ada nubuatan Yesus yang sudah terjadi. Tapi ada juga nubuat yang sedang terjadi. Namun ada juga nubuat akhir zaman yang akan terjadi. Jadi memahami topik akhir zaman mesti tahu yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Waktu kita membaca tentang nubuatan ini kita mesti bedakan. Kalau kita perhatikan ayat yang kedua sudah terjadi. Ya, beberapa puluh tahun kemudian sesudah Yesus bangkit saudara dan naik ke surga. Kemudian ada yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya bercakap-cakap sendirian. Ini namanya pemuridan. Lagi ngobrol-ngobrol, nggak di publik, bukan di ibadah raya, ngobrol secara personal. Kata mereka, katakan kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Ya, ternyata sudah terjadi. Benar nggak? Tentang bait Allah kan? Karena mereka tanya ayat pertama dan ayat kedua. Dan itu itu waktu Yesus ada belum terjadi. Tapi pada tahun 70 Masehi ya itu sudah terjadi.
kenapa bait Allah dihancurkan, ya. Tetapi yang kedua, ini yang dikatakan selain apa yang akan terjadi tentang bait Allah yang dihancurkan, yang kedua, apakah tanda kedatanganmu? Nah, ini belum terjadi. Saudara percaya Yesus akan datang yang kedua kali? Dia sudah datang yang pertama kali 2000 tahun yang lalu sebagai seorang bayi, betul? Tetapi dia nanti akan datang yang kedua kali seperti apa? Raja yang penuh kemuliaan yang akan menghakimi semua bangsa. Jadi ini belum terjadi. Tapi yang menarik lagi yang juga belum terjadi apa? Apa tanda kesudahan dunia? Ini namanya apa? Kiamat. Nah, coba lihat sebelahnya, ternyata ada kiamat loh. Ada tanda kesudahan dunia. Ada banyak tafsir tentang kesudahan dunia. Tapi yang pasti dua hal ini belum terjadi. Dan kita mesti tahu ini lagi ongoing proses. Kita lagi melihat tanda-tanda kesudahan dunia nih. Sedang mau berakhir. Sudah lihat tanda-tandanya. Berarti ada juga yang sudah terjadi. Tapi secara komplitnya belum terjadi. Nah, silakan ayat yang keempat. Yesus bilang apa? Waspada, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kemudian ayat 5 saya bacakan. Sebab banyak orang akan datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kesimpulannya apa? Di akhir-akhir zaman banyak penyesatan. Banyak penyesatan. Banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat, tidak benar. Makanya bagus membangun jemaat yang sehat. Jangan hanya check up setiap tahun secara jasmani. Kasih tahu sebelahnya, check up juga secara rohani. Sehat gak? Ya, nah itu penting. Kemudian, ya pada ayat yang ke-6 silakan. Kabar-kabar tentang perang lebih keras. Lalu tapi itu belum kesudahannya. Coba saya mau tanya, kabar perang dari dulu ada enggak? Selalu ada. Perang yang terjadi sesudah zaman Yesus kan banyak peperangan. Ada perang salib, ya kan? Ada peperangan apa yang terus berlangsung antara bangsa melawan bangsa. Jadi sebenarnya perang itu sudah banyak sekali. Ya, apa yang dikatakan lagi? Perang dunia pertama, ya toh? Perang dunia kedua dan diramal sekarang ada perang dunia ketiga. Tapi topik perang sebenarnya sudah sangat sering. Tapi Yesus bilang jangan gelisah, semua itu harus terjadi. Tapi kasih tahu sebelahnya, tapi itu belum kesudahan dunia. Belum. Jadi jangan cuma gara-gara Israel lagi nyerang Iran, terus kemudian kita semua bilang wah ini bentar lagi. Dari dulu Israel mah menyerang Iran terus. Ya, tapi memang tergantung eskalasinya seberapa jauh ya. Kemudian ayat yang ke-7 saya bacakan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, etnos melawan etnos, ras melawan ras. Nah ini yang menarik nih. Ya. Kemudian dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Memang ada gejala-gejala alam, ada peperangan yang akan terus berlangsung. Silakan ayat 11. Ayat 11. Tapi Yesus bilang yang kamu harus waspadai apa? Jangan ada penyesatan. Aneh ya. Yesus gak pernah bahas tuh tentang perangnya. Yesus gak pernah bahas tentang gempa buminya. Yesus gak pernah bahas tentang topik yang di luar sana. Tapi yang dia bahas justru hati-hati jangan ada penyesatan di antara kita. Lalu dikatakan ayat 12, kali ini saya mau ajak kita perhatikan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, ternyata Yesus bilang di akhir zaman banyak yang durhaka. Orang tua langsung ingat tentang anaknya. Kita jadi ingat tentang hidup ini. Ada banyak orang durhaka. Orang gak setia. Orang gak tahu diri. Gak tahu saudara apa yang dia harus lakukan. Maka dikatakan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah ini yang menarik. Yang pertama penyesatan. Yang kedua kasih menjadi dingin. Lalu ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya. Saya mau tanya, bertahan dalam hal apa? Menurut ayat 12, konteks dekatnya adalah apa?
kasih jangan sampai dingin. Itu maksudnya. Jadi orang yang bertahan sampai kesudahan yang dimaksud bukan sekedar bertahan saja percaya Yesus. Tapi jangan sampai kasihnya, dalam artian suami istri, orang tua anak di dalam gereja jadi dingin. Nanti kita akan bahas ini. Kemudian ayat yang ke-13 yuk kita baca. Tetapi orang yang, sudah baca. Bertahan sampai kesudahan akan selamat. Ya, kemudian ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ini satu-satunya ayat yang bilang Yesus segera datang dan kiamat akan segera terjadi. Yaitu apa? Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudara mesti ingat, mau perang, mau gempa bumi, mau kelaparan, mau persoalan ekonomi, mau one world government, mau nanti uang digital, semuanya hanya satu tanda. Menurut Alkitab, menurut Matius 24 ini dulu ya, tentunya ada ayat-ayat yang lain. Menurut ayat ini, satu-satunya tanda bahwa Yesus segera datang, kiamat akan terjadi. Yaitu apa? Kalau Injil kerajaan diberitakan menjadi kesaksian semua bangsa. Wah, menarik sekali. Coba kita kupas hari ini. Jadi, coba lihat kalimat yang saya berikan. Tuhan memiliki cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Dia bukan dengan jawaban yang ingin kita dengar, tetapi jawaban yang kita butuhkan untuk dengar. Saudara seringkali bicara tentang akhir zaman, kita pengen tahu nanti ramalannya gimana ya perang antara Israel Iran. Nanti ramalannya gimana ya tentang gempa bumi megatrust. Nanti gimana pandangannya kalau tentang krisis moneter dan kemudian ada one world currency. Pasti pertanyaan-pertanyaan akan seperti itu. Tapi yang menarik sekali, waktu murid-murid Yesus tanya topik-topik itu, Yesus justru nggak jawab topik itu. Kenapa? Karena manusia cenderung ingin dengar yang dia mau. Tapi Yesus lebih tahu apa yang kita butuhkan untuk dengar. Ada amin saudara? Jadi antara ingin yang kita mau dengan yang kita butuhkan, kita harus memahaminya. Nah, sebab itu coba lihat apa pesan penting Yesus di akhir zaman yang murid-muridnya termasuk saudara dan saya yang perlu dan kita butuhkan untuk dengar. Ternyata ada di ayat yang keempat. Coba kita lihat. Jawab Yesus kepada mereka. Mari kita baca. Waspadalah. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Pesan pertama yang Yesus sampaikan di akhir dari akhir zaman yang sangat penting adalah, lihat pernyataan ini, waspadalah terhadap dirimu sendiri. Jadi ternyata, coba kita perhatikan kalimat ini. Akhir zaman, lihat pernyataan ini, bukan soal apa yang sedang terjadi di luar sana, soal perang, soal krisis moneter, perubahan politik, geopolitik, berbagai tantangan yang sedang terjadi. Tetapi yang terpenting di akhir zaman adalah apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Wow, jadi Yesus gak menjawab yang di luar. Dia justru menjawab yang di dalam diri saudara. Pertanyaannya hari ini yang Yesus mau kasih tahu kepada murid-muridnya. Hei murid-muridku, waspadalah terhadap dirimu. Kenapa? Karena ada banyak penyesatan-penyesatan. Ada banyak berita, ada banyak hal-hal yang hari ini membuat kita bingung lagi apa yang harus kita lakukan. Saudara tahu ada banyak berita di YouTube, ada banyak di sosmed, ada banyak hal-hal yang diberikan oleh banyak orang. Topik-topiknya memang menarik-menarik. Tapi saya cuma mau berikan satu pesan. Waspadalah. Kalau saudara mau menerima ajaran yang sehat loh ya, yang benar, dengarkan dari gembala di dalam gereja lokalmu, bukan dari sosmed yang di luar. Ada amin? Coba lihat wajah sebelahnya, wajah sosmed atau wajah gembala sekarang. Saudara mesti belajar dengar apa yang menjadi arahan dari gereja di mana kita berada. Awasi dirimu.
Awasi, ada banyak hal yang hari ini kita dengar kelihatannya benar, kelihatannya seperti sehat, tapi ternyata itu membawa kita kepada penyesatan. Saudara mesti tahu loh, penyesatan itu nggak terang-terangan. Tapi itu bisa membawa kita melenceng sedikit saja, makin lama makin miring, makin miring, makin miring. Makanya nggak aneh hari-hari ini banyak orang dengar sosmed akhirnya pindah gereja. Kenapa saudara? Karena dapat topik yang lebih menarik di luar. Dapat topik yang dia rasa lebih menjawab kebutuhan dia. Tapi hari ini dengar, Tuhan mau kita waspada kepada diri kita sendiri. Ada amin saudara? Ada ajaran-ajaran yang bertebaran di mana-mana. Saudara, tidak ada yang bisa menolak. Tapi hari ini dengarkan suara gembalamu. Domba-domba mendengarkan suara gembalanya yang bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus menggunakan gembala, para penatua, para hamba-hamba Tuhan di dalam gereja di mana engkau berada untuk menyuarakan itu. Dan kalau engkau domba yang ada di rumah itu, engkau pasti akan mendengarnya. Ada amin saudara? Kasih tahu sebelahnya, kita domba-domba yang mendengar suara gembala. Oh, dari wajahnya memang kelihatannya suka dengar-dengar suara-suara YouTube saudara. Suara-suara sosmed. Nah perhatikan, awasi dirimu. Coba kita cek bagaimana hubungan saya dengan Yesus hari ini. Amin. Apakah saudara masih sangat bergairah dengan Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan saya pada hari ini dan bagaimana saya menjalaninya? Apakah saya hidup dalam kekudusan dan pikiran saya benar di hadapan Tuhan? Apakah hati saya selalu tertuju kepada Dia? Hari ini pesan di akhir zaman adalah awasi dirimu sendiri. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar seluruh kehidupan. Amin saudara. Topik akhir zaman seringkali orang dalam gereja tertarik bahasnya yang di luar-luar terus. Perang sana sama perang sini. Kasih tahu sebelahmu, itu juga gak ada kaitannya sama kita. Memang ada imbasnya, ada. Tapi yang paling utama apa yang kau mesti responi. Jadi hari ini hal yang pertama, pesan penting Yesus. Waspadalah dengan dirimu sendiri. Amin saudara. Jangan tiba-tiba murtad. Tiba-tiba saudara dia mengambil keputusan yang signifikan dalam keluarganya. Nah itu yang pertama, pesan penting Yesus. Yang kedua, Matius 24 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, yuk kita baca warna kuning. Janganlah kamu gelisah. Nah kata gelisah ini dalam bahasa Inggrisnya trouble, dalam kesulitan. Kegelisahan itu ketakutan, ada kesulitan. Yesus memberi pesan yang kedua. Sesudah waspadalah terhadap dirimu sendiri. Yang kedua adalah janganlah gelisah. Ya, coba dimunculkan. Janganlah gelisah. Oke, jangan gelisah. Kasih tahu sebelahmu, jangan gelisah. Karena ada banyak goncangan-goncangan yang terjadi. Namanya gelisah itu selalu bicara apa? Hidupnya dalam ketakutan, kekhawatiran. Baru dengar ada berita ini, dengar tentang kisah ini, dengar tentang sesuatu, kita mulai gelisah dan khawatir. Makanya di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, masih ingat Matius 6 ayat 34? Carilah dahulu kerajaan Allah, Matius 6 ayat 33. Tapi saudara mesti tahu konteksnya kalau saudara belajar di dalam ayat 25 sampai 32, saudara akan mendapatkan 6 kali pernyataan Yesus tentang apa saudara? Tentang jangan khawatir atau gelisah. Berapa kali? 6 kali. Memang mirip orang Semarang. Ya tiap hari ada khawatirnya sendiri. Benar gak saudara? Dan di dalam bahasa Inggrisnya 9 kali. Mungkin lebih modern, lebih gelisah lagi. Ya, coba hari ini Tuhan bilang apa? Khawatir itu ada apa saudara? Ada waktunya sendiri. Setiap kesusahan ada kesusahannya hari ini. Jangan ada ambil kesusahan masa depan. Nah saya ketemu ada orang Kristen suka gelisah, suka takut, suka khawatir. Apa aja jadi khawatir. Di akhir zaman ingat, sebenarnya yang jadi masalah adalah diri kita sendiri. Kita sering khawatir. Nah ada orang Kristen suka khawatir lebih daripada
yang Yesus ajarkan. Yesus bilang apa? Kesusahan cukup 1 hari. Karena besok ada kesusahannya sendiri. Makanya hari ini coba kasih tahu lagi sebelahnya. Jangan sampai kesusahan masa depan diinden di hari ini. Nah ada orang tuh inden. Tahu inden? Ya ngambil kesusahan 2 minggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Dipindahkan ke hari ini. Kesusahan sehari aja udah cukup. Jangan pindahkan kesusahan besok ke hari ini. Ada amin saudara? Jadi jangan sampai hari ini kita punya kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Yesus bilang cukup. Setiap hari ada kesusahannya, tapi ada kasih karunia di dalamnya. Amin saudara. Jangan sampai ambil kesusahan masa depan, stres tentang anaknya, tentang cucunya, tentang bisnisnya, tentang keluarganya, tentang gereja, tentang berbagai hal, tentang kesehatannya. Tapi juga ada orang Kristen bukan inden. Dia punya gudang. Gudang apa? Gudang masa lalu, kegelisahan-kegelisahan, kekhawatiran yang gak pernah dibersihkan. Nah ini. Ya kan, bukan hanya inden dari masa depan, dia punya ketakutan, kekhawatiran masa lalu ditaruh terus di hari ini. Ya, nggak tahu nih, kalau double saudara, masalah makin stres. Nah coba kita lihat, ada survei tentang kekhawatiran, kegelisahan. Nah penelitian ini saudara di salah satu gereja di Melbourne, ya ini sebenarnya survei sudah cukup lama, dikatakan demikian. 40% dari hal-hal yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. 40%. Terus kemudian apa lagi? 30% dari hal-hal yang kita khawatirkan sebenarnya sudah pernah terjadi di masa lalu. Dan karenanya kita nggak bisa lagi rubah. Udah terjadi. Nggak bisa disesali. Udah menikah. Udah punya anak. Udah kondisi kesehatannya sudah ada vonis dokter. Sudah ada ini dan itu. Gak bisa kita rubah lagi. Gak apa-apa. Itu 30%. Yang kita khawatir sudah pernah terjadi. Tapi suka diinden. Suka apalagi disimpan jadi stok sampai hari ini. Terus apalagi 12%. Nah ini perhatikan. 12% dari hal-hal yang kita khawatirkan adalah. Mari kita baca. Mengenai kesehatan. Makanya kalau umur-umur udah 50 ke atas, WA yang bertebaran adalah kesehatan. Ya kan, gimana bebas dari diabetes, gimana jangan sampai hipertensi. Ya terus ada kisah-kisah, ya kan. Ada kemudian ada tips-tips di dalamnya. Gimana menjalani hidup bahagia di masa tua. Udah topiknya pasti itu terus. Memang kelihatan dari wajahnya ada pengalaman saudara. Ya kan, nah ini. Ya, dan apa yang terjadi? Justru makin khawatir sama kesehatan, kekhawatiran justru memperburuk kondisi kesehatanmu. Saudara khawatir itu, dia kasih makan tuh kepada hal yang tidak sehat. 12%. Jadi ternyata orang paling banyak khawatir ya, itu salah satunya kesehatan. Paling khawatir. Ya. Kemudian 10% dari hal-hal yang kita khawatirkan sebenarnya adalah hal-hal sepele dan kecil. Kalau naik pesawat, lagi turbulence, ini mati gak ya? Ini nanti jatuh gak ya pesawatnya ya? Bener gak? Coba lihat sebelahnya, itu kayaknya pengalaman saudara. Ya ada ketakutan, makanya lebih baik dia ya jalan darat. Ya toh, paling aman. Padahal sebenarnya kecelakaan terbanyak terjadi di mana? Di darat saudara. Yang di udara itu sedikit, tapi memang sekali jatuh pesawat ya itu memang satu paket 200. Tapi kalau dihitung rata-rata pesawat itu paling sedikit. Ya begitu banyak frekuensi penerbangan. Nah saudara perhatikan, jadi kesimpulannya apa? Ternyata hal yang kecil. Tapi bagus juga ya kalau lagi turbulence di atas gitu kan, aduh ngaku dosa langsung saudara. Semua hal ya kan apa yang disimpan ya jangan sampai nggak tahu. Termasuk juga jangan lupa kasih password ATM-nya ya kan. Termasuk juga untuk PIN ini dan itu ya kan. Makanya mulai dari sekarang suami istri ya, saya pesan nih sama Pak Freddy. Ini bagus loh Pak. Ya keterbukaan awal pemulihan. Ya termasuk PIN semua ATM-nya itu penting sekali saudara. Loh ini kenyataan loh. Ya, kami menemukan ada jemaat, ya suami istri nggak saling tahu, anak pun nggak tahu. Kalau kami sekarang belajar bagaimana untuk kita membuat satu dengan yang lain saling tahu. Ya, ada resiko juga, tapi tentunya itu bisa dipertanggungjawabkan daripada nggak tahu sama sekali. Dan saya sudah pernah melayani 2-3 kali keluarga
pasangannya meninggal, pasangannya nggak tahu apa-apa, bingung total. Apa aja nggak tahu, sampai ke bank satu-satu untuk ngecek. Kenapa? Karena cuma tahu sendiri. Ya kan? Tapi juga ada kekhawatiran kalau dikasih orang lain. Nah, saudara, hal yang sepele itu banyak sekali sering terjadi. Ya kan? Ada yang pikir keluar dari gereja, nanti kalau ketabrak mobil gimana ya? Kalau nanti plafon ini rontok gimana ya? Jadi ada banyak halu-halu tuh. Ya, makin berusia memang pikirannya makin suka yang agak apa saudara? Yang aneh-aneh. Nah, 8% dari yang kita khawatirkan merupakan hal yang penting dan perlu. Ternyata cuma berapa persen? Mari kita baca. 8%. Namun dari 8%, setengahnya adalah hal-hal di luar kendali kita. Contohnya ya, kita ngalamin mobil kita ditabrak atau kita ngalamin sesuatu sakit. Ya udah, nggak bisa kita manage kok itu. Kita nggak bisa kendalikan, ya kan? Sesuatu yang sudah terjadi. Tapi setengahnya lagi, 4% itu dapat diperbaiki. Kesimpulannya apa? Nih kesimpulannya, 96% ya dari hal-hal yang kita khawatirkan sebenarnya tidak relevan. Itu semua tidak perlu dikhawatirkan. Ada amin saudara? Jadi Tuhan bilang di akhir zaman kalau lagi perang harga LM lagi naik. Lihat wajah sebelahnya, itu kayaknya stokis LM tuh. Ya kan, nyari ini nyari itu, ya simpen ini simpen itu. Entar kalau main saham takut ini takut itu, bisnis antai. Ya, makanya 96% yang kita khawatirkan nggak relevan. Tidak perlu dikhawatirkan sama sekali. Karena apa saudara? Karena Tuhan memberikan pemeliharaan kepada kita melebihi segala-galanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan kita. Ada amin saudara? Jadi pesan Yesus yang kedua di akhir zaman apa saudara? Jangan khawatir, jangan gelisah, jangan takut. Ini loh bicara hatimu. Dengar berita tergantung respon hati kan. Mau berita jelek pun kalau hatinya benar, dia bisa mengelola hatinya sehingga menghadapi hal itu dan dia menang di dalamnya. Saudara, akhir zaman bukan bicara topik yang di luar. Berapa banyak topik-topik bicara akhir zaman? Lagi seru perang, semua topik khotbah akhir zaman. Tapi sekarang apa? Kempes lagi. Gak ada berita lagi. Karena persoalannya yang harus diajarkan, gak apa-apa. Tahu tentangnya di luar boleh. Tapi yang lebih utama, apa yang di dalam. Ada amin? Yang kedua, jangan khawatir dan gelisah. Pesan penting Yesus. Loh ini pesan penting Yesus loh. Kan Yesus yang ngomong. Yesus malah gak bahas tuh tentang perang. Yesus malah gak bahas tentang gempa bumi. Yesus gak bahas tuh topik-topik yang lain. Justru Yesus bahas inner man-mu dalam dirimu. Yang pertama apa? Waspadalah terhadap dirimu sendiri. Yang kedua apa? Janganlah gelisah. Nah yang ketiga, pesan penting Yesus yang ketiga. Matius 24:12 bilang begini. Nah ini yang penting. Sebagai gereja keluarga. Dan saya sangat mendukung saudara pelayanan pemulihan keluarga. Karena Matius 24:12 berkata demikian. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah, kata durhaka di sini itu dituliskan dalam bahasa Inggrisnya lawlessness. Tahu lawlessness? Lawlessness itu ketiadaan hukum. Gak ada hukum. Ya kan, ketiadaan hukum, hidup yang gak taat sama hukum Tuhan. Itu maksudnya. Sehingga kasih kebanyakan orang jadi dingin. Nah kata dingin di sini punya arti apa? Mayat yang dingin atau mati rohani. Itu maknanya. Jadi ternyata di akhir zaman yang harus diwaspadai adalah kasih suami istri jadi dingin. Orang tua dengan anak, durhaka anaknya. Apalagi saudara seiman dalam gereja sudah puluhan tahun. Pertama kali kenal, pertama kali di gereja, aduh kasih mula-mula. Tapi lama-lama mulai meninggalkan kasih mula-mula itu. Kasih jadi dingin. Di mana kita belajar praktek kasih yang pertama kali? Waktu kita bertemu dengan Yesus yang menjamah kita. Tapi kenapa kita mesti berkeluarga? Karena di sanalah kita mempraktekkan kasih Kristus. Luar biasa. Perintah Rasul Paulus. Saudara baca. Istri itu di Efesus 5. Dikasihnya itu banyak sekali. Baca tuh ayatnya Efesus 5. Istri mesti begini-begini. Suami cuma satu. Tapi yang paling akhir. Dan paling susah. Kenapa?
Ditutup dengan suami-suami kasihilah istrimu. Kenapa? Seperti Kristus mengasihi jemaat. Wow. Istri harus ini harus itu. Makanya saudara, kasih suami-suami hari ini kepada pasanganmu seperti apa? Apa sudah dingin? Apa sudah jadi biasa? Apa masih seperti yang dulu? Saudara, hari ini kita bersyukur kalau ada keluarga-keluarga yang sudah menikahnya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Paling tidak menjadi sebuah contoh buat kita semua. Dan kita berdoa supaya Tuhan memakai gereja GKP Kahal. Saudara akan menjadi gereja yang dipakai Tuhan memulihkan keluarga-keluarga kembali kepada kasih Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan saudara kepada Tuhan kita. Amin. Nah, lihat tanda-tanda akhir zaman itu apa? Coba lihat. Di 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 5. Ini tandanya nih, kasih jadi dingin. Manusia cinta diri sendiri. Aneh ya, cinta diri sendiri itu aneh loh sebenarnya. Dulu waktu kita masih muda, saya masih ingat zaman-zaman kita dulu. Kalau lagi bangun hubungan ya cinta-cintaan, cinta monyet lah atau cinta apa. Yang paling kita concern apa? Paling kita khawatirkan sebagai orang tua kan. Ini jalan lawan jenis nih berduaan. Bahaya nanti hamil loh. Sekarang masih lebih mending itu. Daripada dia jalan sama yang sejenis. Benar? Ya kan? Dulu lawan jenis. Sekarang masih mending. Mendingan lawan jenis deh. Ini berduaan terus yang sejenis. Ya kan? Wah ini paling bahaya. Kasih sejenis. Cinta sejenis. Dulu cinta lawan jenis. Cinta lawan jenis, cinta sejenis. Ini lebih parah lagi, cinta diri sendiri. Nah bingung kan? Gimana kita mencintai diri kita sendiri? Ya kan? Saudara, hari ini kita bisa melihat apalagi tandanya apa? Duit itu jadi masalah, hamba uang. Itu tuh. Kasih jadi dingin gara-gara duit. Terus apa lagi? Membual, menyombongkan diri, memfitnah. Tapi tanda yang saya sengaja warna kuning nih. Berontak sama orang tua. Bener loh. Akhir zaman ini makin lama anak-anak makin berani loh. Sekarang sudah ada undang-undangnya kan. Anak-anak boleh lapor orang tuanya loh. Di luar negeri sudah ada. Ya anak-anak kalau dia merasa perlakuan orang tuanya tidak benar, dia berhak lapor. Ya sekarang secara proses hak asasi manusia khususnya anak-anak itu makin dilindungi. Jadi artinya kalau dia merasa tidak nyaman, dia merasa dia aniaya, dia ditekan. Saya masih ingat banget ya zaman dulu apa? Kita sekolah, masih ingat gak? Ya kan? Masih sekolah dulu apa? Tangan kita maju, dimistar. Dimistar kan? Pak! Sampai biru. Rambut dijambak, diketok palanya, lempar itu apa tuh yang buat penghapus. Das, langsung duak, ya kan? Coba sekarang. Guru baru ngomong verbal aja sama anak. Dituntut sama orang tua tuh. Benar? Sekarang udah beda sekali. Dan saya ketemu dengan kemarin ada salah satu pengacara anak Tuhan juga. Dia bilang, ya pelecehan dan sifatnya yang fisik udah ada pidananya. Pelecehan verbal juga ada juga. Jangan pikir nggak ada. Makanya bagus juga tuh. Kami di Abalov sedang merencanakan sebelum menikah pelajari salah satu topik apa? KDRT. KDRT berapa lama ya? 6 bulan ya? 4 bulan. Nah, jadi setiap kali kalau mau mukul pasangannya, ingat pasangan bilang 4 bulan. Hah? 4 tahun. 4 tahun. Mikir pas mau mukul, mikir. Sebaliknya mau ditampar, 4 tahun. Itu suami kalau mau pakai fisik. Tapi kalau istri verbal, 4 tahun juga. Ada undang-undangnya. Kelihatannya dari wajah Bapak Ibu sudah mulai cek-cek saudara. Ini benar apa enggak ya beritanya? Itu. Ya kan? Saudara jadi kita mesti belajar apa? Jangan sampai enggak tahu mengasihi. Loh, anak-anak sekarang tuh enggak tahu loh cara mengasihi itu bingung loh. Awkward. Dulu zaman kita apa? Gagap teknologi kan? Sekarang anak-anak kita gagap mengasihi. Gagap hubungan, gaphub. Lagi duduk di meja, lagi makan semuanya HP. Benar enggak? Ya kan kayak keluarga kongguan dong mestinya.
Oh ini kok bukan jualan kongguan saudara. Cuma bapaknya nggak ada tuh. Ya kan. Saya sempat ketemu pemilik kongguan. Saya bilang kenapa bapaknya nggak ada. Nah itu Pak. Itu memang dari dulu. Itu ada sudah diciptakannya begitu. Terus tidak mau berdamai. Suka berkhianat. Jauhi mereka semua itu. Saudara, kedurhakaan akan terjadi di akhir zaman. Kasih jadi dingin. Hubungan kita saudara seiman jadi biasa aja. Makin lama makin menurun. Tuhan ingatkan, gereja Tuhan, engkau harus saling mengasihi. Ada amin saudara? Pernah dengar gak kisah gereja mula-mula? Saudara pernah baca yang Yohanes? 1 Yohanes itu bilang gini, hendaklah engkau wajib mengasihi satu dengan yang lain. Wajib loh. Coba tanya sebelahnya, kita bisa gak ya? Wajib mengasihi saudaranya. Nah sayang satu hari mungkin kalau ada kesempatan saudara lihat konteks ayat itu bicara tentang apa? Gereja mula-mula banyak dianiaya, ditaruh di apa saudara? Di arena yang namanya apa? Kaisar-kaisar yang gila. Romawi itu bangsa barbar sebenarnya, tidak punya budaya. Tapi bangsa yang punya budaya Yunani. Tapi lucu, zaman itu Yusuf yang berbudaya tidak kuat di peperangan. Barbar ini yang Romawi ini kuat di peperangan. Makanya dia menguasai Yunani. Nah Romawi itu kenikmatannya karena gak ada budaya kan. Kenikmatannya apa? Melihat darah tertumpah. Peperangan antara binatang dengan manusia. Dan saudara tahu dikatakan engkau harus dan wajib saling mengasihi dan memberikan nyawamu. Saudara tahu konteks ayat itu? Itu bicara sebenarnya adalah karena pada masa itu banyak orang Kristen diserahkan. Saling apa? Menyerahkan satu dengan yang lain. Jadi semua orang Kristen saat itu curigaan. Jangan-jangan dia nyerahin gua ntar nih. Jangan-jangan nanti dia kasih tahu saya ke orang Romawi. Tapi yang luar biasa. Pesan dari Rasul Yohanes 1 Yohanes itu berkata. Hendaklah engkau wajib menyerahkan nyawamu. Saudara tahu ini kisah nyata loh. Dan pada waktu orang Kristen yang dikurung itu mau diserahkan ke singa, ke gladiator saudara. Dan mereka yang bilang. Mereka yang berlomba-lomba menyerahkan siapa? Bukan menyerahkan temannya, menyerahkan diri mereka. Gak usah kamu, saya yang lebih dulu mati. Karena mereka praktek kasih. Dan saudara tahu banyak tentara-tentara Romawi pada waktu itu percaya kepada Yesus. Ini kisah nyata loh ya, maksudnya benar dicatat secara sejarah gereja. Karena kenapa? Mereka bilang kami gak pernah mendapati Tuhan agama, Tuhan orang Kristen begitu luar biasa rela menyerahkan nyawanya untuk teman-temannya. Saudara hari ini saya percaya kita gak perlu seperti itu. Sudah gak zamannya. Tapi hari ini yang kita perlu praktekkan adalah apa? Jangan sampai kasih menjadi dingin. Coba lihat sebelahnya. Kasih harus dipraktekkan sampai Yesus datang kedua kali. Ada amin saudara? Dunia mengenal engkau adalah murid-muridku kalau engkau saling mengasihi. Mereka enggak kenal kita kalau cuma di ibadah. Tapi lewat kita saling mengasihi. Saudara hari ini saya berdoa. Jemaat GKP Kahal engkau akan jadi jemaat yang saling mengasihi. Amin saudara. Kasih tahu lagi ya kalimat ini. Sekalipun. Kata bersama saya. Sekalipun. Walaupun sekalipun menyebalkan, walaupun saya gak suka, tapi saya mau belajar untuk mengasihi. Ada amin? Siapa yang engkau perlu praktek? Paling sederhana, gak usah jauh-jauh ngomong di gereja. Lihat makhluk di sebelahmu itu saudara. Nah, itulah dimana kamu praktek terus setiap hari. Ada amin saudara? Ya, makanya memikul salib menyangkal diri, nggak usah jauh-jauh. Ada salib yang sudah disiapkan buat kita setiap hari. Namanya pasangan kita yang di rumah kita itu. Ya, dari wajahnya ketawa ada pengalaman. Yang diam banyak luka dalam, jangan-jangan saudara. Nah, saudara itu pesan yang ketiga, amin. Ya, yaitu apa? Kita harus bertahan sampai kesudahannya. Bertahan dalam hal apa? Kasih Kristus. Saling mengasihi, itu prinsip ketiga. Yang keempat, ya, coba kita lihat Matius 24 ayat 14 dikatakan demikian. Dan Injil kerajaan ini, ya, Injil kerajaan ini
akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Jadi kuncinya apa? Yesus gak akan pernah datang kedua kali. Kiamat gak akan terjadi sebelum prinsip ini terjadi. Cuma satu ayat. Injil kerajaan harus diberitakan menjadi kesaksian semua suku bangsa. Saudara tahu? Ini yang harus kita tahu. Tidak ada jawaban yang lebih tepat selain ini. Yaitu apa saudara? Injil kerajaan harus diberitakan terus menerus. Jangan berhenti. Jangan pernah lelah. Saya suka dengan kata ini. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia dengan memberitakan Injil. Karena bangsa ini perlu kabar baik. Saya beritahu kepada saudara, saya baru kirim ke Kohin. Dari hasil survei Pew Research. Saudara tahu Pew Research itu salah satu survei reputable Amerika. Dari 2025 tahun ini, 20 tahun sebelumnya pertumbuhan kekristenan dunia itu 35%. Tapi 10 tahun dari 2025 itu turun menjadi 32%. Namun per beberapa tahun ini sejak COVID, kekristenan makin menurun lagi menjadi 28,2%. Saudara tahu data ini sudah termasuk Katolik, Kristen, Mormon, Saksi Yehova, dan semua yang dianggap aliran Kristen. Penurunan terbanyak adalah di Amerika, Eropa, dan Australia. Tentunya kita tahu itu negara-negara barat. Dunia barat saudara, 100 juta penduduk Amerika tidak ada agama dan tidak percaya kepada Tuhan. Itu surveinya. Pertumbuhan saudara-saudara kita terbanyak tentunya kita tahu Middle East, Afrika, dan Eropa. Ini memprihatinkan loh. Yang di sininya nggak ada perubahan, Middle East. Yang Eropanya yang berubah, jadi Middle East lama-lama. Karena tidak ada pertumbuhan biologis. Dan China terbanyak juga yang tidak beragama di China. Saudara tahu, bilangan research di Indonesia sudah mengeluarkan data kan. Pertumbuhan kekristenan di Indonesia itu cuma 1, sekian persen. Kalau gereja berkata dia mengalami pertumbuhan, saya mau sebutkan dengan kata yang lebih tepat. Dia mengalami ketambahan jemaat gereja lain. Oh, ngerti ya? Gereja yang terjadi bukan conversion growth. Tahu conversion? Pertumbuhan karena pertobatan. Tapi yang terjadi transfer growth. Pertumbuhan karena pindah memindah. Jadi gak ada yang baru. Makanya yang paling simpel melihat gereja bertumbuh harus dari mana? Kalau bilang sebuah gereja bertumbuh tiba-tiba jadi jumlahnya sekian, pertanyaannya baptisannya berapa? Nah, itu aja ukurannya. Baptisan itu salah satu, bukan satu-satunya, indikator gereja itu dengan jumlahnya itu sama enggak? Kalau ternyata jumlahnya nambah 5.000, yang dibaptis cuma 1.000, kesimpulannya apa? 4.000-nya, kasih tahu sebelahnya, pindahan bro. Transferan. Karena gereja lagi hype, lagi keren, lagi hebat. Makanya saya selalu percaya, setiap gereja ada masanya. Setiap masa ada gerejanya. Kita justru harus berdoa. Berapa persen saudara yang harus kita doakan? Saya baru ketemu salah satu di PGI. Senior sekali, saya percaya kita kenal. Saya gak sebutkan namanya, baru di Bandung saya ketemu. Data kita ini sebenarnya cuma 11-12% Kristen dan Katolik di Indonesia. Itu saya yakin benar. Cuma 11, ada yang bilang 15-20, itu terlalu optimis. 11-12%. Nah ini PR. Maka hari ini kita berdoa supaya apa? Kita harus terus memberitakan Injil. Amin saudara? Harus terus. Makanya kami di Abalov pun komitmen kami. Waktu saya dengar Kohin tadi sharing singkat. Aduh, kita punya hati yang sama. Gak bisa ngomong Indonesia kalau gak kita mengasihi saudara-saudara kita. Nih wajah-wajah kayak kita mah, kasih tahu sebelahnya. Gue udah tau lah wajah-wajah kayak kita ya dia lagi.
Yang kita perlu itu saudara-saudara kita. Makanya kita berdoa lewat pemulihan keluarga. Tuhan bisa masuk kepada berbagai kalangan. Ada amin saudara? Tuhan bisa pakai kita. Jadi teruslah memberitakan Injil. Kasih tahu sebelahmu, teruslah memberitakan Injil. Kasih tahu lagi, teruslah memberitakan Injil. Sudah tahu siapa orang yang paling banyak bawa orang baru di gereja? Namanya jiwa baru. Siapa yang paling banyak menghilangkan orang di gereja? Namanya orang lama. Ya kan? Yang banyak bawa jiwa baru di gereja siapa? Ya jiwa baru banyakan. Tapi yang punya keahlian menghilangkan orang baru dan orang lama juga, kasih tahu sebelahnya, kayaknya gue kenal orang lama itu. Ya soal konflik, nanti ada masalah, set dia pindah. Ya kan? Saudara, hari ini kita tetap walaupun orang lama, hati kita selalu jiwa baru saudara. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan kita. Kita rindu terus memberitakan Injil. Yang terakhir hari ini, Lukas 21 ayat 25 berkata, dan akan ada tanda pada matahari, bulan dan bintang dan di bumi. Bangsa akan takut, gelisah, khawatir, bingung sama deru dan gelora laut. Memang, tapi ingat, yang dipersoalkan bukan tandanya. Yang dipersoalkan bukan soal deru gelora laut. Yang dipersoalkan adalah takut dan bingung. Nah ini, loh, gereja itu harus bawa pengharapan dong. Di tengah-tengah ketakutan dan kebingungan dari orang-orang. Hari ini dengar, banyak orang di bangsa kita, termasuk saudara-saudara kita dan keluarga kita, lagi bingung sama takut. Kita harus beritakan Injil, kabar baik, kabar yang membawa keberanian dan kepastian dan pengharapan. Saudara, orang akan mati apa? Coba baca. Mati apa? Ketakutan. Karena cemas, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia, memang benar akan terlihat sesudah berita Injil diberitakan tentunya. Akan datang dengan awan-awan, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara percaya Yesus akan datang kedua kali dengan kekuasaan dan kemuliaannya? Yang setuju dengan saya berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Datang saudara, dan apabila semuanya itu terjadi, saudara percaya itu semua akan terjadi? Yesus akan segera datang, tapi kuncinya beritakan Injil. Kuncinya apa saudara? Hari ini firman Tuhan bilang, bangkitlah. Hei gereja Tuhan, bangkit hari ini. Saya undang kita semua bangkit. Loh, gak ngerti bangkit? Yuk kita bangkit dong, berdiri maksudnya. Kan di akhir khotbah ya, harus ada bangkit kan? Bangkit, kata bersama saya, bangkit. Ayo bangkit saudara, bangkit dalam kehidupanmu. Bangkit dalam segala sesuatu yang kau sedang alami. Bangkit dari kelemahanmu. Bangkit dari segala sesuatu yang mendera kehidupanmu. Jangan gelisah, jangan takut, awasi dirimu. Dan hari ini sungguh-sungguh dalam perjalananmu. Dan dikatakan apa? Angkatlah mukamu. Saya percaya di akhir zaman kita harus mengangkat wajah kita. Kenapa? Karena dulu wajah kita mungkin saudara tertunduk. Tertunduk dengan apa saudara? Tertunduk karena ketakutan, kekhawatiran, kebingungan. Tunduk karena kekalahan. Tapi hari ini Tuhan bilang, angkatlah wajahmu. Hei, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, angkatlah wajahmu. Penyakit tidak akan membawa kematian kepada engkau. Kegelisahan tidak akan membawa satu langkah pun, satu hasta pun dalam hidupmu. Bangkitlah hari ini, angkatlah wajahmu. Tanda kemenangan ada dalam hidupmu. Sebab, mari kita baca. Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Angkatlah wajahmu, penyelamatan sudah dekat. Saya tidak tahu apa yang sedang kau hadapi hari ini, tapi saya mendengar Tuhan berkata, pandanglah ke atas. Amin saudara. Karena ini adalah hari penyelamatan. Penyelamatan sedang mendekat ke rumahmu. Penyelamatan sedang dekat ke keluargamu. Penyelamatan sedang dekat di dalam situasi hidupmu. Jangan gelisah, jangan takut. Tapi hari ini bertahanlah sampai kesudahannya dengan kasih Kristus. Dan hari ini pesan penting buat kita semua. Miliki kepercayaan sebagai orang yang memandang ke atas. Ada amin saudara? Orang yang dipenuhi dengan pengharapan. Dipenuhi dengan iman. Dan hari ini mari kita naikkan apa saudara? Iman kita. Naikkan pujian kita, sukacita kita mengarah ke atas. Karena Tuhan mau mengangkat engkau dari orang yang tertunduk dengan orang yang memandang ke atas. Penebusan akan terjadi buat keluargamu. Penebusan akan terjadi, penyelamatan untuk situasimu.
Penebus akan terjadi kepada orang-orang yang sedang kau doakan. Dan hari ini percayalah, angkatlah wajahmu. Penyelamatan Tuhan sudah dekat. Ada amin saudara? Hari ini berapa banyak yang percaya dan kau mengangkat wajahmu, angkat kedua tanganmu dan berkata, Tuhan ini saya. Mari kita nyanyikan satu lagu dan kita datang kepada Dia saudara.